bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu syaraka wa'adah wa nashara 'abadahu wa 'azza jundahu wa 'azama wa 'azzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ni'matillahi nasta'in wa syukrillahi ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil ummina wa kasibil ghammah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad kana muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini Allah telah memberikan kepada kita menuju suatu kemenangan yang menahan hawa nafsu kita 1 bulan. Salah satunya yang paling kecil adalah yaitu menahan haus dan lapar. Tentu semua itu adalah sesuatu hal. Ini bukti tanda kita sampai ke masjid ini menyatakan kepada Allah Ta'ala bahwasanya kita menang, dan ini panggilan Allah. Mudah-mudahan dengan panggilan Allah ini menjadikan rahmat bagi kita, insya Allah diberkahi oleh Allah ucapan syukur kita kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita nanti dapat syafaat di yaumil mahsyar. Insyaallah syafaat itu pertolongannya bukan hanya di dunia, di akhirat saja. Di dunia pun kita bisa diberi oleh Rasulullah syafaat. Pertolongannya bagaimana? Pertolongan ketika kita banyak membaca salawat kepadanya. Insyaallah kita akan ditolong dunia dan akhirat. Ingin jauh dari corona, umpama banyak-banyak kita bersalawat, insyaallah mudah-mudahan kita akan ditolong oleh Rasulullah. Bapak hadirin sidang jamaah, hari raya Aidil Fitri yang dirahmati Allah Ta'ala, kami menghimbau bagi kita bersama, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Allah itu maha ada, Allah itu maha maujud, Allah itu maha melihat, Allah itu maha sami', Allah itu maha qarib, dekat dengan kita, jauh tak berantara, dekat tak bersentuhan. Dimanapun kita berada, Allah selalu memperhatikan kita. Ketika kita sadar dan tahu Allah memperhatikan kita, inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Bapak hadirin sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Judul daripada khutbah kita yang singkat ini, ada 3 hal yang kita ambil hikmahnya di hari raya Aidil Fitri ini. Tentu Ramadan kita tahu sudah kita lalui. Awal kita katakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Rasulullah menjanjikan kepada kita, man fariha saumi Ramadan haramu jasadu ala nira. Orang-orang yang berbahagia menyambut bulan Ramadan, bahkan ia laksanakan tarawih, dia ikut tadarus, dia terus, insya Allah kata Rasulullah, diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Man saumi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rawahul Bukhari. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya yang telah berlalu. Ada hadis lagi, man yakum lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang melakukan solat sunat di malam hari, maka Allah juga mengampunkan dosanya yang telah berlalu. Itu semua sudah kita tinggalkan. Tentu kesedihan bagi kita meninggalkan yang tinggal bagi diri kita, yaitu Ramadan. Sekarang apa yang dituntut oleh Allah pula kepada kita sebelum solat hari raya tadi? Yang pertama, hikmahnya adalah melakukan kewajiban membersihkan diri, namanya zakat fitrah. Bapak Ibu sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi sudah kita keluarkan. Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, beralasan katanya tidak mampu, 1 tahun berusaha disuruh oleh Allah, maka kata Rasulullah akan digantunglah seluruh amalnya yang telah lalu antara langit dengan bumi, kalau tidak bayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu tentu ada tata cara, ada namanya amil. Yang menerima hak amil itu kalau cara kita berkampung, ada nenek mama, ada imam khatib, ada bilal, ada penerima masnab namanya. Itu termasuk salah satu ya amil yang saya katakan tadi. Nah, ini juga sering juga saya sampaikan. Di dalam hukum zakat fitrah, zakat fitrah ini kata Abdul Samad begini, kata Ustadz Hidayat begini. Sekarang saya sampaikan, saya terangkan sedikit supaya kita jangan ada keraguan-keraguan di dalam melakukan zakat fitrah. Begini Bapak hadirin sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran menerangkan bahwasanya mengeluarkan zakat itu namanya sama dengan makan yang mengenyangkan. Di Al-Quran tidak ada beras, tidak ada jagung, tidak ada sagu. Kalau di Al-Quran keterangannya adalah kurma dengan gandum. Ini saya terangkan sedikit. Nah, maka di dalam ilmu usul fikih dalam kitab Waraqat itu al-qiyasun wal ijtima'un wal ijtihadun. Ada namanya kias, ada namanya ijma ulama, ada namanya ijtihad ulama. Karena kita di Indonesia ini makan kita adalah beras, maka dikeluarkan zakat fitrahnya adalah beras. Kalau di Madura lebih suka orang makan jagung daripada beras, maka jagung. Kalau di Irian Jaya orang lebih suka makan sagu, maka ganti dengan sagu karena mengikuti makanan yang mengenyangkan. Yang satu, yang pertama yang kami sampaikan. Nah, kenapa selama ini ada orang dengan mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang? Ini juga saya bahas sedikit. Bukan kita makan uang, tapi kita makan nasi.
Artinya apa? Boleh uang tersebut kita bawa ke tempat amil atau ke rumah amil atau ke masjid. Maka ini juga saya bahas sedikit. Ini mungkin ada agak keraguan. Ada alasan mengatakan tidak boleh berakad fitrah dengan uang dan beras dalam masjid. Alasan di situ berjual beli, di dalam masjid berjual beli tidak boleh. Ini kan ada yang mengatakan sebagian seperti ini. Ini juga saya terangkan sedikit. Di dalam kitab Qawaid, di dalam kitab usul fikih juga menerangkan sesuatu hukum itu meletakkan al-adatu muhakamah. Adat itu adalah atau kebiasaan itu biasanya hukum itu terletak dari kebiasaan hukum. Artinya apa? Boleh dilakukan akad itu di dalam masjid, bukan tidak boleh. Ini saya terangkan. Kenapa? Kalau cerita kita akad, orang nikah saja, ibu-ibu, bapak ibu, itu dicari berkah dalam masjid. Orang saja kita beli, ini akad itu beli namanya. Contoh, maharnya seperangkat alat sholat. Contoh, maharnya 150.000. Itu akad jual beli juga. Diusahakan dalam masjid, namanya juga jual beli. Yang tidak boleh jual beli di masjid itu saya sampaikan, seandainya berjual beli, minta maaf ini jual beli murai batu dalam masjid, umpama nih contoh, berjual beli minyak harum dalam masjid, berjual beli pakaian dalam masjid, itu tidak boleh. Kenapa? Kita mengambil akad di situ suatu hukum yang ada dalam hukum, maka boleh terjadi akad di dalam masjid. Itu kata di dalam kitab Qawaid al-hukmu al-adat al-adamu al-hukmu. Kebiasaan hukum yang ada pada hukum boleh. Ini perlu kita ketahui. Ada yang mengatakan Imam Khatib tidak boleh menerima zakat fitrah. Nenek mama tidak boleh Siapa yang bilang katakan tidak boleh? Karena dia itu adalah perangkat kampung, dia adalah amil, boleh dia menerima zakat fitrah. Amil namanya. Jadi Bapak jadi sedang jamaah hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah Ta'ala, itu namanya zakat diri. Jadi jangan ada lagi keraguan. Yang saya sampaikan, jadi nanti ada karena terpikir, jadi selama zakat fitrah selama pun sawal patangko enggak tesahaleh. Itu tuh begitu kecil hati. Tidak ada yang mengatakan kalau seandainya berjualan harum atau minyak harum atau sorban atau apa dalam masjid, barulah haram menurut Al-Quran. Jadi menyampaikan sebuah hukum itu bukan hanya satu kitab. Hukum itu harus banyak kitab. Kalau satu kitab saja menyampaikan hukum, akhirnya masyarakat akan menjadikan terjadi pro kontra. Kitab itu banyak yang harus kita bahas. Ada kitab Al-Um namanya, ada kitab I'anah namanya, ada kitab Al-Bajuri namanya, ada kitab Imam Nawawi namanya. Jadi semua kitab itu harus dibuka dulu, baru diterangkan persoalan yang akan menjadikan sebuah permasalahan di satu kampung. Ini yang pertama. Nah, zakat fitrah. Satu contoh lagi. Ada orang mengatakan zakat sawit itu tidak perlu dikeluarkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada sawit. Tidak ada persoalan sawit. Memang zakat sawit nggak boleh. Kenapa? Karena zakat sawit itu nggak dimakan, tetapi hasil sawit itu dikembalikan kepada zakat mal namanya, bukan zakat sawit. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan zakat sawit itu, maka bukan bahasanya zakat sawit. Ini saya mengeluarkan zakat harta. Itu sawit itu adalah harta kita. Berapa? Umpamanya 1 juta, 2,5%, berarti 1 juta kita menghasilkan sawit, maka keluarkanlah 25.000 rupiah sabu ini. Supaya bersih harta kita tadi. Jadi jelas hukum itu.
Jadi jangan ada keraguan. Jadi artinya Bapak jadi sedang jamaah hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah. Nah, inilah momen kita. Zakat fitrah ini adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan, dan kewajiban bagi kita, dan kewajiban kita untuk keluarga dan anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, pembahasan kita, perlunya hikmahnya dari Idul Fitri ini, yaitu orang tua saling maaf dan memaafkan. Orang tua kita didahulukan. Kalau kita sebagai istri, bukan orang tua dulu didahulukan, suami didahulukan. Begitu hukumnya. Tapi kalau kita sebagai anak laki-laki, orang tua kita dahulukan. Kenapa? Orang tua ini adalah orang tua yang sangat kita agungkan. Kenapa kata Rasulullah? Kalau ingin cari surga, jangan jauh-jauh. Kemana cari surga? Sama orang tuamu. Kenapa? Surga itu al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Jadi pernah dalam cerita Uwais Al-Qarni namanya. Jadi ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, sedikit lagi, ya Rasulullah, kami minta doa kepada engkau ya Rasulullah. Jangan kamu minta doa kepada saya, kata Nabi. Ada doanya yang lebih makbul lagi. Siapa itu wahai Rasulullah? Heran dia. Sahabat tadi minta doa ke Nabi, disuruh kepada Uwais Al-Qarni. Lalu bertanya Umar bin Khattab, kenapa engkau suruh kami ke sana ya Rasulullah? Cari sajalah dia di mana kamu dapatkan. Dia tinggal di daerah Yaman. Jadi ketika itu, pendek cerita, padahal Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia tidak pernah tetapi ketika itu meninggallah ibu Uwais Al-Qarni, maka dia pergi ke Makkahul Mukarramah untuk ingin bertemu dengan Rasulullah. Tidak juga sempat bertemu dengan Rasulullah. Apa kerjanya? Membawa onta-onta ke tempat persinggahan onta tersebut. Sampailah ke sana Umar bin Khattab. Bertanya Umar bin Khattab kepada Uwais Al-Qarni, kamu cuma hanya tukang bawa-bawa onta seperti ini. Sampai di mana kemuliaan kamu sehingga disuruh oleh Rasulullah aku datang bertemu dengan kamu, minta didoakan aku. Lalu apa jawabnya? Tidak ada. Inilah kerja saya, inilah amal saya, kata Al-Qarni. Tidak mungkin. Rupanya Bapak hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hari Idul Fitri yang dirahmati Allah Ta'ala, kemana-mana ibunya digendongnya. Pergi ke pasar digendongnya ibunya. Pergi dia berusaha digendongnya ibunya. Pergi kemana-mana digendong ibunya. Lalu dia sampailah meninggal ibunya, dia sendirilah merawat ibunya. Maka itulah Rasulullah menyuruh kepada Uwais Al-Qarni minta doa kepadanya. Rupanya Bapak hadirin sidang jamaah hari Idul Fitri yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang yang merawat ibunya, orang-orang yang merawat ayah dan ibunya, memang betul sungguh dalam hatinya tempatnya adalah surga dan doanya dikabul oleh Allah. Ya, kalau kita itu makanya ada bahasa begini, dua orang tua, ayah dan ibu kita, ada yang mampu membesarkan anak itu 10 orang. Ada yang bisa merawat anak 10 orang. Tapi anak yang 10 orang belum tentu ada yang bisa merawat ibunya dan ayahnya. 10 orang anak belum tentu ada yang mau merawat orang tuanya. Belum tentu ada. Sulit kalau zaman sekarang kita lihat. Inilah Bapak hadirin sedang jamaah hari Idul Fitri. Itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan silaturahmi dengan sanak saudara kita. Minal izin wal faizin, bahasanya kita maaf, saling memaafkan. Datang kita bertamu, datang ke sanak saudara kita. Hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Bersihkan hati kita, temukan jiwa kita, satukan kekeluargaan kita, bahwasanya kita perlu, bahwasanya kita hidup di atas dunia ini
sanak saudara. Ini tidak bisa kita lari dari situ. Kalau kami fikir-fikir kadang-kadang kami mamak-mamak gua, indah ada dah. Memang kadang-kadang setinggi-tinggi bangau tabang pasti kekubangan juo. Hujan batu pun di hujan ameh pun digantau orang. Hujan batu pun di kampung kita. Namun kami mamak ko tetap pulang ke kampung juo. Itulah perlunya sanak saudara bagi kami. Dan juga kita semua. Maka daripada itu, Bapak hadirin sidang jamaah Raya Idul Fitri yang dirahmati Allah Taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. InsyaAllah mudah-mudahan dengan khatib ini atau dengan khatib hari Idul Fitri ini, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermakna bagi kami sendiri dan juga kita bersama. Marilah sama-sama kita. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bagaimana sebenarnya zakat fitrah tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana kita hormat kepada orang tua kita. Perlu, karena dia adalah melahirkan kita, karena dia sudah merawat kita. Yang ketiga, sanak saudara. Ini perlu kita bermaaf-maafan, bersilaturahmi untuk menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah menyampaikan al-jama'atur rahmah wal firqatu azab. Orang yang menyatukan hatinya, mereka bersatu, maka Allah mendatangkan rahmat, dan siapa yang berpecah belah maka dia akan mendatangkan azab. Sebagaimanapun dia ingin jauh daripada orang banyak, maka orang itu pun akan tersendiri dari orang banyak itu. Kenapa? Karena dia sendiri ingin jauh dari orang banyak tersebut. Itulah maksud azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani kuma fi zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad kana muttaqun. Ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah haitsuma kunta. Wa ma kana Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum wala auladikum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu wa qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum aksiru bi kalimati la ilaha illallah. Wa ma qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu bi ilman syahalallahu tariqan ila jannah. Ruahul Bukhari.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayai minhu wal amwat birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Yassir lana amrina wa yassir lana min kulli daikin farjan wa makhraja min as-su'ali wal mas'alah wa summa khususan fi hadha corona wa summa khususan Pisnatil masahid dajjal wa summa khususan pisnatul akhir zaman wa na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ayahdurun. Allahu ya Rabb, Allahu ya Malikal mulki ya zal jalali wal ikram, irhamna ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Ramadan telah kami lalui ya Allah. Engkau maha penatap, Engkau maha mendengar kami, Engkau maha melihat kami, Engkau maha tahu ya Allah. Kami tidak mempunyai daya upaya kecuali kekuatan Engkau ya Allah. Kami selalu berharap bersih pada hari ini ya Allah, dengan janji-janji Rasulullah dan janji-janjimu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah berlalu ya Rabb. Ya Malikal mulki ya zal jalali wal ikram, irhamna ya Allah. Iftah lana abwabal khair wa iftah lana abwabal barakah wa iftah lana abwabal siha wa iftah lana abwabal salamah wa iftah lana abwabal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Innallahu ala kulli syai'in qadir. Waghfir lana waghfir lana waghfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, kuatkanlah iman kami, mantapkanlah ya Allah keyakinan kami dari segala ujian dan cobaan musibah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Allah, jauhkan kami dari mara bahaya ya Allah, jauhkan kampung dan sanak saudara kami dari mara bahaya ya Allah. Jauhkanlah ya Allah keluarga kami dari penyakit ya Allah. Jauhkanlah ya Allah anak dan cucu kami dari penyakit ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah ya Allah dosa kedua orang tua kami. Apabila mereka sakit, sihatkan mereka ya Rabb. Apabila orang tua kami sakit, sihatkan mereka ya Allah. Apabila mereka terkapar di dalam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah. Apabila mereka merasa gelap di dalam kubur, terangkanlah kubur orang tua kami ya Rabb. Jadikanlah kubur orang tua kami ya Allah seperti taman-taman surga ya Allah. Mereka telah melahirkan kami, mereka telah bersusah payah membesarkan kami, mereka telah menderita untuk membesarkan kami.
Kami tidak bisa mampu berbakti, kadang-kadang kami jauh dari mereka ya Rabb. Hanya doa yang dapat kami sampaikan, hanya doa yang dapat kami lantunkan. Jadikanlah doa ini ya Allah, doa anak yang soleh ya Rabb. Jadikanlah doa kami doa anak yang soleh ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami apabila mereka telah terdahulu. Kami rindu dengan orang tua kami. Kadang-kadang kami merasa tidak ada yang akan bisa lagi menasihati kami. Kami rindu kadang-kadang tidak ada lagi yang selalu berbicara untuk kami. Dengan doa ini sampaikan kepadanya ya Allah, lapangkan kubur mereka, jauhkan mereka dari api neraka, masukkan mereka ya Allah ke dalam surga-Mu ya Rabb. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah